Buat bagi-bagi dulu, Pak. Oke, baik. Baik. Selamat malam. Saya sapa dulu Bu Pendeta Titin. Aduh, mana nih? Malam, Pak. Bu Pendeta Titin, Pak Kasmiran, Pak Sumantoro. Malam. Pak Rini. Malam. Oke, baik. Kalau begitu untuk saya akan bagi pokok-pokok doanya, Bapak dan Ibu. Dengan hormat, pokok doa yang pertama, Ibu Pendeta Titin. Mohon maaf, Bu Pendeta Titin. Ya, siapa? Pokok doa pertama itu pemerintah pusat dan daerah serta bangsa dan masyarakat Indonesia. Ya, siapa? Pokok doa yang kedua, saya mohon Pak Sumantoro. Ya Pak. Iya Pak. Pak Sumantoro, pelayanan kesehatan dan pergumulan sampai kepada C, masa pemulihan. Iya. Pokok doa yang ketiga, mohon maaf Pak Kasmiran. Udah. Halo Pak Kasmiran. Pokok ketiga yang mana Pak? Ya, pokok doa ketiga ini usia lanjut dan pergumulan, pekerjaan dan lain-lainnya itu serta itu aja pokok doa ketiga. Penutup nanti. Nah, jadi usia lanjut dan pergumulan untuk pekerjaan, pasangan hidup, keturunan, proses belajar mengajar, hubungan kedekatan keluarga. Nah, penutupnya nanti saya penutupnya. Urutan acara kita yaitu pujian yang pertama itu kasih pasti lemah lembut. Sudah itu doa pembukaan Mbak Rini, saya mohon ya Mbak Rini ya. Baik Pak. Ya, doa pembukaan Mbak Rini. Terus kembali pujian yang kedua untuk persiapan renungan nanti dari saya. Renungan langsung ke Allah kuasa. Itu video. Allah kuasa masuk ke Ibu Pendeta Titin, pokok doa yang pertama. Terus diselingi Taise, pokok doa yang kedua Pak Sumantoro. Diselingi Taise lagi, pokok doa yang ketiga Pak Kasmiran. Taise lagi, baru penutup nanti saya lagi. Barangkali itu acara kegiatan kita di hari Jumat malam berdoa ini. Untuk itu kami persilakan Mbak Rini untuk memulai pujian yang pertama yaitu kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini
saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Bapa, di malam hari ini kami bisa berjumpa kembali, walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Kami mengucap syukur Bapa untuk waktu yang masih kami nikmati sampai saat ini, untuk kami bisa bersekutu dan juga menaikkan doa-doa kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sudah berkumpul di sini maupun juga yang belum. Tuhan, berikan penyertaan Bapa untuk kami semua. Tuntun kami Bapa untuk setiap hal yang kami siapkan di malam hari ini untuk kami menaikkan rangkaian doa-doa kami. Bapak, kami mau serahkan persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kami juga mau berdoa untuk Pak Suwardi yang akan menyampaikan renungan. Tuhan yang urapi dan berikan kuasa Roh Kudus menyertainya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yesus, terangmu
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempelajari firman Tuhan sebagai dasar ketika kita mau memanjatkan doa-doa syafaat kita. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menundukkan kepala, bersatu hati, berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ya Tuhan, yang senantiasa kami haturkan kehadirat-Mu, sebab sungguh karena kasih setia-Mu saja, kami masih Tuhan perkenankan bersama-sama di acara doa malam ini. Oleh karena itu ya Tuhan, urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk membacakan firman Tuhan dan menyampaikan renungan singkat. Urapi bibir dan mulutnya, agar segala sesuatu yang keluar melalui kata-katanya sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan dimampukan segala sesuatunya hanya seturut akan kehendak-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Firman yang hendak kita baca bersama-sama yaitu dari Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-32, yang isinya demikian. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, menyimpan, dan melaksanakan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara,
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema persekutuan doa malam hari ini adalah membuang akar kepahitan. Membuang akar kepahitan, saya melangkah dari kalimat ini adalah merupakan kalimat kerja, kalimat yang aktif, yaitu membuang. Apa yang dibuang? Yaitu akar kepahitan. Tentu kalau kita melihat akar kepahitan tidak begitu gampang dan mudah. Sebab akar kepahitan, kalau berbicara tentang akar itu sendiri adalah sesuatu yang nyata. Misalkan seperti pohon itu mempunyai akar. Pohon-pohon yang bijinya berbelah, akarnya adalah akar tunggang, tapi yang lain adalah akar serabut. Nah, itu kayaknya kalau mau kita buang gampang, karena akar kelihatan, nyata. Tapi kepahitan adalah sesuatu yang tidak nyata. Pahit itu bisa dirasakan, tetapi tidak mudah dilihat wujudnya. Misalkan kita sedang meminum jamu. Jamu itu adalah pahit. Kita rasakan, kita ngerti. Semua paham. Tetapi tidak begitu mudah untuk dipahami. Oleh karena itu saya mengambil bahwa melalui kalimat membuang akar kepahitan, saya akan memberikan contoh. Ketika kita masih di daerah dulu, saya di daerah dulu, artinya di kampung sana, kita melihat bahwa pohon pisang itu adalah akarnya akar serabut. Ketika kita ingin tanah itu dibangun sesuatu bangunan, tentu rumpun pohon pisang itu harus kita habiskan. Nah, ternyata membuang akar-akar daun pisang, akar-akar pohon pisang itu ternyata tidak mudah. Artinya apa? Kelihatan nyata, tetapi kita buang begitu tidak bersih. Artinya membuangnya tidak sempurna. Itu pisang masih tumbuh kembali. Katakanlah mungkin 1-2 bulan akar pisang akan bertumbuh menjadi pohon pisang. Nah, disinilah yang saya ingin katakan bahwa membuang akar kepahitan itu tidak mudah. Harus dengan sungguh-sungguh. Dengan proaktif, sungguh-sungguh, dan teliti. Sehingga kalau tadi saya gambarkan akar serabut dari pohon pisang, itu betul-betul harus sangat bersih, sangat teliti, sangat hati-hati. Sehingga tidak ada satu akar pun yang tersisa. Apalagi pongkolnya, bukan akarnya saja. Itu lebih cepat lagi tumbuhnya. Nah, membuang akar kepahitan, saya juga pikirkan seperti itu. Sehingga dari diri kita sendiri. Makanya ini kalimatnya kalimat aktif, membuang akar kepahitan. Artinya bukan saudara, tetapi saya pribadi yang sesungguhnya harus dengan teliti, dengan hati-hati, dengan serius, bahwa seperti kita membersihkan akar-akar pisang yang dimana pohon pisang tadi tumbuh, lahan itu akan kita bangun, akan kita dirikan sebuah bangunan. Jadi harus bersih,
harus teliti, harus sungguh-sungguh sampai habis. Nah, demikian juga tentang kita. Ketika kita dengan sungguh-sungguh mengimani bahwa saya ingin membuang akar kepahitan. Nah, dari situlah untuk pertumbuhan iman kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita kembali kepada bacaan kita itu di ayat yang ke-25 dan di ayat yang ke-31, di sana juga membuang, harus dihilangkan. Nah, yaitu di ayat yang ke-25 itu adalah dusta. Di ayat yang ke-37 macam-macam kepahitan. Ada kegeraman, ada kemarahan, ada pertikaian, ada fitnah, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, ini sungguh merasuki kehidupan kita untuk kita tidak mudah menyapa, untuk kita tidak mudah mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sesuatu contoh yang lain tentang kepahitan. Contoh yang sederhana di dalam seorang yang bisnis kecil-kecilan. Katakanlah warung, saya sungguh menghayati dan mengalaminya. Tidak mungkin sebuah warung itu tidak ada orang yang katakanlah meminjam atau mengambil dulu barang dagangan untuk keperluan mereka. Nah, tentu kita juga sangat teliti, sangat berhati-hati. Tidak mungkin semuanya juga kita tolak. Pasti ada saringan-saringan yang kita loloskan. Nah, tentang kepahitan ini, ketika dia berjanji mau mengembalikan, tetapi belum bisa mengembalikan, mungkin yang pertama dia mengatakan mohon maaf, saya belum bisa membayar. Bahkan masih mungkin nambah lagi. Dan kurang lebih itu terus bergulir. Nah, pada suatu ketika mereka sudah tidak mau ngomong lagi, wah maaf saya belum bisa atau tidak bisa membayar. Nah, kelihatan sekali bahwa dia menyimpan akar kepahitan karena mereka sudah tidak mengunjungi warung itu, artinya jarang sekali, bahkan tidak pernah. Bahkan bukan hanya tidak pernah datang ke warung, tetapi mereka justru ketemu saja tidak mau. Ketemu saja sudah mencari jalan lain. Nah, disitulah akar kepahitan. Padahal sesungguhnya di dalam mata Tuhan, walaupun belum bisa membayar, belum bisa mengembalikan, justru mestinya ada keterus-terangan. Yang pertama. Yang kedua, mestinya dia juga masih berkunjung. Katakanlah mereka juga masih membeli kebutuhan-kebutuhan mereka. Bukan malah ketemu di jalan saja dia menghindar. Nah, inilah sungguh sulit dan beratnya ketika seseorang mempunyai akar kepahitan itu untuk dibuang, untuk membuang, untuk menghilangkan, itu tidak mudah. Nah, di perikop bacaan kita ini sungguh mengajarkan dengan sebaik-baiknya. Di ayat 25 dan 31 adalah macam-macam kepahitan yang harus dibuang. Mau tidak mau harus dibuang. Nah, di ayat-ayat berikutnya dikatakan, kalau ayat 26,
Kalau seseorang menjadi marah karena sesuatu hal, tentu dikasih tanda petik bahwa kemarahan itu jangan memberikan iblis untuk masuk di dalam celah itu sehingga mereka menjadi jatuh dosa. Ketika dia menjadi dikuasai oleh iblis, justru makin beratlah akar kepahitan itu menyelinap atau mengganggu di dalam kehidupan mereka. Di ayat 28 dikatakan, ini adalah ajaran Tuhan Yesus yang perlu kita cermati di dalam kehidupan kita. Kalau pernah mencuri, jangan mencuri lagi. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan untuk bekerja lebih keras. Sehingga ketika bekerja lebih keras dengan bersama-sama Tuhan, mereka menghasilkan sesuatu, bisa memberi atau membagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu juga di ayat yang ke-29. Bukan pekerjaan nyata, tapi kata-kata saja. Kata-kata juga harus dijaga dengan baik. Jangan sampai ada kata-kata yang menyakitkan atau menggoda orang lain, sehingga kata-kata itu tidak membuat satu rujukan untuk membangun sesuatu kehidupan bersama. Dan sebagai yang terakhir, yaitu ayat yang ke-32, Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita ramah, untuk kita penuh kasih, bahkan mengampuni, sebab Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengampuni kita. Nah, kalau hal ini tidak kita gumuli untuk kita menjadi dasar langkah-langkah kehidupan kita, yaitu sedikit demi sedikit bagaimana kita mampu membuang akar kepahitan itu, sesungguhnya kita akan terus masuk ke jurang yang lebih dalam, yang akhirnya mungkin kita akan mendukakan roh Allah bagi kehidupan kita. Nah, di dalam perikop ini saya mengajak bahwa inilah satu contoh kehidupan yang semestinya menjadi teladan kita, sehingga kita terus mau dekat, mau membaca firman Tuhan, melakukan persekutuan, sehingga kita pada saatnya sungguh mampu membuang akar kepahitan yang ada di dalam diri pribadi kita masing-masing. Sebagai penutup, saya akan bacakan 2 ayat. Yang pertama saya ambil dari Ayub 36 ayat yang ke-5, mengatakan demikian. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Jadi akal budi yang senantiasa dimiliki oleh Allah yang dianugerahkan kepada kita, itulah untuk kita tidak memandang hina apapun yang ada di sekitar kita. Ayat yang berikutnya saya ambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-16c. Dikatakan 16c, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sehingga kehidupan kita bukan sekedar kita membaca, tetapi kita juga mau dan mampu bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita
berdoa. Kami mensyukuri ya Tuhan, sebab kami percaya bahwa kuasa Roh-Mu yang kudus saja yang memampukan setiap kami. Biarlah renungan ini mudah dan dapat dimengerti oleh setiap kita yang mau bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur skala masa. Allahku maha kuasa. Ibu Bapak yang terkasih, mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan hati dan diri kita untuk menyampaikan pokok-pokok doa kita. Mari berdoa. Bersyukur untuk malam ini ketika kami Engkau perjumpakan melalui media daring, yaitu Zoom, meski kami ada di tempat kami masing-masing, bahkan juga dalam segala aktivitas dan dalam lelah tubuh kami, namun kami bersyukur karena Tuhan yang mempertemukan kami satu dengan yang lain di dalam doa, bahkan juga firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Suwardi. Malam ini kami menyatukan hati kami berdoa dan mengingat untuk pemerintahan pusat dan daerah. Kami berdoa agar Engkau yang bersama-sama menuntun, Engkau yang menuntun pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, wakil-wakil rakyat, bahkan juga seluruh aparatur negara. Tuhan yang menolong, memberikan mereka hikmat, bahkan kuasa yang dipercayakan untuk bisa mengatur berjalannya pemerintahan dengan baik, bahkan juga mengupayakan pendidikan, perekonomian yang lebih baik lagi dari satu tempat, dari kota, desa, bahkan sampai ke daerah-daerah pedalaman. Terlebih kami merindukan agar Engkau yang menolong pimpinan bangsa kami dalam kebijakan-kebijakannya untuk mewujudkan Indonesia yang sungguh-sungguh ramah, sungguh-sungguh mewujud nyatakan keadilan, kebenaran. Dan di sana juga ada kedamaian,
seluruh warga negara terjamin keamanan, bahkan juga lintas keyakinan, lintas iman, lintas kepercayaan boleh terus memelihara kerukunan, toleransi satu dengan yang lain. Meski dalam realita banyak kami dengar, banyak kami jumpai, ada gesekan-gesekan satu dengan yang lain. Engkau yang mau tolong, engkau yang mau memimpin, bahkan juga upaya agar engkau membukakan hati, pikiran bagi pimpinan bangsa dan negara kami dalam regulasi terkait dengan izin gedung ibadah, gedung gereja, bahkan juga termasuk kebebasan peribadahan bagi seluruh umat beragama. Di dalamnya kami juga mengingat agar engkau yang bersama-sama dengan seluruh bagian dari GKI Taman Yasmin, Bapos Taman Yasmin, yang hingga saat ini masih terus memperjuangkan apa yang menjadi kerinduan. Engkau yang menolong, engkau yang menuntun. Dan di dalamnya kami juga berdoa agar di masa pandemi ini, kami sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, tolonglah kami untuk semakin arif, semakin bijaksana meski hampir setahun ini bukan kondisi yang mudah bagi kami. Namun biarlah kami mau sungguh-sungguh taat, patuh dan mengikuti protokol kesehatan, sehingga inilah bentuk kami wujud nyatakan keselamatan bukan hanya diri kami, tetapi juga selamat bagi banyak orang. Sehat bukan hanya untuk diri kami, tetapi juga sehat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur dengan adanya vaksin yang sudah dimulai dari Presiden kami di bulan Januari yang lalu dan diikuti oleh banyak tenaga kesehatan atau bahkan pimpinan-pimpinan agama. Engkau yang mau tolong agar kami pun juga turut memberikan kontribusi dan menyukseskan proses vaksinasi sehingga waktu-waktu ke depan, baik itu protokol kesehatan yang dipatuhi, proses vaksinasi yang juga didukung dan diikuti, dapat menekan penyebaran virus corona. Dan juga bersama bangsa-bangsa di dunia pun juga engkau pulihkan. Kami berdoa agar Tuhan juga yang menolong, agar wujud Indonesia maju itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi juga boleh menjadi bagian dari seluruh bangsa dan negara. Pendidikan, perekonomian, hukum, semuanya maju, semuanya berjalan dengan baik, bahkan saling menghormati, menghargai antar sesama manusia. Kami juga berdoa ketika di bulan Januari yang lalu, bencana demi bencana alam terjadi. Tuhan tolong agar kami manusia semakin arif kepada alam, semakin lebih merawat dan menjaga alam. Sehingga ada banyak kelalaian kami manusia, bahkan juga alam pun juga, bahkan alam. Melalui bencana alam ada yang terdampak karena longsor, erupsi gunung Merapi, banjir, atau bencana-bencana alam lainnya. Dan tentu menyisakan penderitaan. Ke dalam tangan kasih-Mu Engkau yang menolong mereka yang terdampak dari bencana alam ini. Dan Engkau juga menolong pemerintah-pemerintah lokal atau daerah mengupayakan untuk pemulihan pasca bencana alam yang terjadi di beberapa area yang ada di Indonesia. Tuhan, kami sadari ini ada banyak doa yang kami mohonkan untuk pokok doa yang pertama ini. Namun biarlah Engkau yang mendengar seru dan kerinduan sekaligus permohonan kami.
ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Kristus Yesus, dengarlah doa permohonan kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. 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 Ya Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami hingga malam hari ini. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk pelayanan pengurus Bapos GKI Taman Yasmin. Ya Tuhan, Engkau yang telah memanggil, Engkau yang telah meneguhkan pengurus Bapos GKI Taman Yasmin. Kami meyakini ya Tuhan, bahwa Engkau juga yang akan memperlengkapi pengurus untuk dapat melakukan tugas pelayanan di dalam dan bersama-sama dengan jemaat Tuhan di Bapos GKI Taman Yasmin. Ya Tuhan, terima kasih jika malam hari ini kembali Engkau mengingatkan kami bahwa kami seharusnya boleh membuang akar kebaikan di dalam diri kami masing-masing, sehingga di dalam melanjutkan tugas pelayanan kami sebagai pengurus, boleh Tuhan segarkan, boleh Tuhan berkati, sehingga apa yang kami lakukan ya Tuhan, senantiasa boleh berlandaskan akan kasih yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah ya Tuhan kami juga belajar di dalam kami melakukan tugas pelayanan kami, juga senantiasa boleh melakukan dengan segala kerendahan hati sebagai ungkapan syukur kami, karena Engkau telah memberikan kehidupan yang baik bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada segenap pengurus Bapos GKI Taman Yasmin. Kuatkan, pimpin dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami lakukan adalah semata untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan ibadah Minggu tanggal 7 Februari yang akan datang, khususnya di dalam kami mempersiapkan
ibadah secara virtual. Berkati ya Tuhan, agar apa yang kami persiapkan, Tuhan berkati, sehingga juga boleh menguatkan iman jemaat Tuhan, khususnya jemaat Bapos GKI Taman Yasmin, dan juga umat Tuhan yang mendengarkan dan mengikuti ibadah yang akan kami lakukan. Berkati ya Tuhan, Pak Pendeta yang akan melayankan pemberitaan firman Tuhan, pimpin dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan semuanya adalah seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh menguatkan iman jemaat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terlibat di dalam mempersiapkan ibadah secara virtual. Kiranya Engkau juga memberikan kemampuan, memberikan kesehatan, agar saudara-saudara kami yang terlibat di dalamnya boleh melakukan tugasnya dengan penuh sukacita, karena kesemuanya adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, berkati program pelayanan pemahaman Alkitab. Dengan segala keterbatasan yang ada, kami senantiasa ingin ya Tuhan bersama-sama untuk senantiasa mendalami akan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, pimpin kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk program persekutuan doa setiap hari Jumat, seperti halnya yang kami lakukan pada malam hari ini. Berkati ya Tuhan, agar apa yang kami lakukan senantiasa boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Berkati ya Tuhan, kami semua yang terpanggil, yang bersama-sama hadir di dalam persekutuan doa ini. Karena ya Tuhan, kami juga ingin membagi kepedulian kami bagi saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan, pada malam hari ini kembali kami diingatkan dengan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang dideritanya. Kami berdoa untuk Bapak Roy Kapur Sinaga yang saat ini berobat di Medan, dan Ibu Mary Sitanggang. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pengobatan yang sedang dilakukan, dan kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan bagi saudara kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini di masa pandemi ini harus menjalani isolasi mandiri karena COVID-19. Kami teringat dengan Bapak Dr. Edi Tribowo, Saudara Rita, Saudara Feby, Saudara Yosua, Bapak dan Ibu Gideon, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu karena keterbatasan informasi yang kami miliki. Ya Tuhan, berikan kepada mereka sukacita agar di saat menjalani isolasi ini mereka senantiasa boleh datang memohon pertolongan Tuhan, sehingga di dalam menjalani isolasi mandiri, mereka boleh menjalaninya dengan penuh sukacita, sehingga meningkatkan imunitas dirinya
dan kesembuhan akan cepat diperoleh. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kami teringat dengan Bapak Arifin Yosua, Ibu Damai dan 2 anaknya, dan juga Bapak Mahakati. Ya Tuhan, pilih mereka, jamah mereka, agar Tuhan yang memberikan kesembuhan, kekuatan bagi saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang saat ini harus mendampingi sanak saudaranya yang menderita sakit penyakit. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh melayani dengan baik. Ya Tuhan, berkati mereka semua. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Stefan Suleman dan Ibu Wanastri yang saat ini masih menjalani masa pemulihan untuk kesehatannya. Ya Tuhan, masih banyak yang harus dilakukan di dalam pemulihannya. Kiranya Engkau juga memberkati akan apa yang dilakukan di dalam masa pemulihan ini. Sehingga untuk Bapak Pendeta Stefan Suleman dan Ibu Wanastri, dari hari ke hari juga memperoleh kekuatan dan kesembuhan yang lebih prima dari Tuhan. Ya Tuhan, inilah seru doa kami. Ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami. Tolonglah kami, dan biarlah kesemuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. 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 Allah Bapa yang berkuasa, Allah yang Maha Mulia, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, perkenankanlah kami juga berdoa bagi kami semua, bagi saudara-saudara kami yang lain juga di dalam Bapa menolong kami. Kiranya Bapa memberikan jalan keluar di setiap pergumulan kami. Khususnya juga bagi kami, anak-anak kami, dan saudara kami yang lain yang saat ini sedang kehilangan pekerjaan maupun yang saat ini sedang dalam proses mencari pekerjaan. Kami mohon Tuhan pimpin mereka selalu.
Tuhan bimbing mereka selalu, dan Tuhan berikan kemudahan untuk mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, agar di dalam kehidupan mereka boleh merasakan kasih sayang Tuhan dan memperoleh berkat-berkat Tuhan yang mereka rasakan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul di dalam menentukan pasangan hidup, dalam mencari pasangan hidup, bahkan di dalam proses-proses untuk menentukan pasangan hidup. Kami mohon Tuhan pimpin mereka. Tuhan bimbing mereka agar mereka di dalam menentukan pasangan hidup senantiasa dituntun, senantiasa Tuhan bimbing agar mereka agar mereka mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga bergumul bagi saudara kami yang saat ini sedang bergumul untuk memperoleh keturunan. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan berkuasa atas kehidupan mereka, agar mereka juga boleh memperoleh keturunan, dan di dalam kehidupannya boleh merasakan kasih sayang Tuhan. Bapa di surga, di malam hari ini kami juga berdoa bagi proses belajar mengajar yang saat ini sudah hampir 1 tahun ini, Tuhan, yang dilakukan secara online. Kami mohon Tuhan, apapun yang kami diusahakan oleh saudara-saudara kami dalam proses belajar mengajar ini, biarlah anak-anak didik maupun para pengajar boleh memperoleh berkat Tuhan, dan mereka bagi anak-anak kami boleh memperoleh pengajaran yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati mereka semua Tuhan, dan berikan semangat agar mereka tetap belajar dengan baik. Pada malam hari ini kami juga berdoa bagi kehidupan kami masing-masing, baik pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan dekatkan kami satu dengan yang lain, dan Tuhan bimbing kami semuanya agar kehidupan kami ini boleh terjalin hubungan yang saling mengasihi dan saling menyayangi. Terima kasih Bapak, banyak hal yang kami gumulkan dalam kehidupan kami, namun Tuhan mengetahui sendiri. Kiranya Tuhan berkuasa atas kehidupan kami semuanya, dan boleh bekerja di dalam kehidupan, dalam pergumulan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ich wünsche dir, dass du die Kraft Bapa Surgawi, kami melanjutkan syafaat kami. Tuhan yang Maha Pengasih, kami juga ingat akan orang tua kami, yaitu Ibu Nutrio, begitu juga Bapak Perangin-angin dan Ibu Perangin-angin di usia lanjutnya ya Tuhan.
biarlah orang tua kami ini merasakan kehadiran zaman tangan kasih-Mu yang senantiasa menguatkan, yang senantiasa memberikan semangat, yang senantiasa menaruh harapannya hanya kepadamu saja ya Tuhan. Sehingga di usia lanjutnya ini sungguh ada sukacita yang luar biasa bagi diri pribadi dan kehidupannya di dalam persekutuan, di dalam pelayanan, maupun di dalam kesaksian beliau, ya Tuhan. Tuhan memberkati. Kami mengimani semua doa-doa yang telah dipanjatkan pada malam hari ini dan mengaminkan, sebab kami sadar bahwa Tuhan Maha Pendengar, Tuhan yang senantiasa mengasihi setiap kami, dan kami rasakan bahwa anugerah dan berkat Tuhan selalu tepat pada waktunya dan indah bagi setiap kami, karena kemurahan-Mu saja, ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah semua doa-doa dan permohonan kami pada malam hari ini semua terbungkus untuk diaturkan kepadamu Bapa, yang diperlengkapi dan disempurnakan dengan doa yang oleh Putramu Yesus Kristus ajarkan bagi setiap kami, dan kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Dan kami tidak mengakhiri persekutuan ini ya Tuhan. Biarlah kami satu persatu tidak ada yang tidak menerima berkat Tuhan ketika kami meninggalkan persekutuan ini. Dan biarlah mereka yang masih mau melanjutkan beberapa kegiatan, dan akhirnya pada malam nanti kita akan beristirahat tidur, semuanya Tuhan berkati dengan keadaan dan kondisi yang baik. Di pagi hari Tuhan membangunkan dengan badan yang segar untuk terus melanjutkan pengabaran tentang firman Tuhan kepada sesama kami. Di dalam nama Putramu Yesus kami serahkan semuanya ini. Amin. Kita puji Bapa, terima kasih.